Bentar saya ini lagi Pak sebentar. Ini Pak kemarin judulnya ada perubahan. Ini Pak judulnya izin Pak. Penerapan model pembelajaran kontekstual pada peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA kelas 5 SDN Lubang Buaya 05 pagi. Iya. Boleh nanti ya Pak? Tapi nanti dicari itu yang model pembelajaran kontekstual yang agak kekinian Bu ya. Baik Pak. Artinya secara umum ya boleh, tapi supaya ada kelihatan yang baru ya kalau bisa. Itu artinya namanya boleh sama, tapi pembahasannya kan nanti kelihatan bahwa oh ini memang sesuatu yang baru ya, yang belum diambil oleh orang lain. Oke Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk diskusi kita. Bu Nur, silakan. Ada Bu Hartina juga sudah ada. Ya, Pak. Bu Harap, Bu Hartina ada Mas. Bu Hartina, halo. Bu Hartina, silakan. Share dulu kali. Lagi proses. Ya, Bu Hartina, silakan Bu Hartina dibuka dulu. Nanti akan di-share oleh Bapak. Dibuka Bu Hartina masih. Ya Bu, ini masih dibuka. Oke, baik. Sambil menunggu dibuka PPT-nya, mungkin ada baiknya kita buka diskusi kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Pak Fari, dan teman-teman yang seperjuangan, pada hari ini kita akan melakukan perlu jadi agak serak-serak. Jadi judul makalah kita pada kesempatan ini adalah aspek pedagogi, andragogi, dan hetagogi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka meskipun hanya lewat Zoom. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, mengawali presentasi kita dan agar lebih berkahnya, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Siap. Lagi loading PPT. Mau dibantu? Atau sampai aja Mas. Mau saya bantu Bu. Tadi sudah share kok Bu di grup bisa masukin. Itu PDF-nya Bu, ini ada PPT-nya.
Saya bukain bagaimana Bu Hartina? Ada PPT-nya di sini, Pak. Yang di grup itu ininya Ini PDF-nya. ini bukan ya? Ini. Kayaknya yang di grup PDF ya. Nah, ini bukan. PPT tuh Ya Bu, betul PPT. betul. Iya Udah, itu oke. Pak KPI. Siap, siap. Sudah ya? Silakan, Bu. Mantap Pak Sapi. Tadi nggak bisa dibacain ya Pak KPI. Ini saya belum tampil ya. Baik. Pencet gambar gelasnya Pak Sapi. Tunggu dulu ya. Di sini saya belum tampil. Ini dulu. Jadi ininya Pak KPI. Atau belum tampil memang ya? Sudah share screen Pak KPI Bu Hartin. Sudah Saya stop tampil, Bu. share. Oh iya, Tampil kok, iya. Bu. Sudah tampil. Coba Bu Hartina tuh, saya stop dulu. Saya belum- Bagaimana? Keluar lagi. Keluar lagi. Ditampilin aja. Tampilin lagi, siap. Oke. Pas KPI, Bu Hartina Ya, Bu. suruh nyoba lagi. Pas sampai aja sih. Ya, ya Pak. 1, 2, 3 action. Tuh, saya duduk, saya keluar lagi dulu. Bu Nurjana, Bu Maharani. Hartina. Dimulai. Silahkan Bu, untuk mempersingkat waktu. Ya, karena Nge-lag ya Pak Sapi ya? pas KPI mungkin jaringan. Saya aja ya. Ya mungkin. Saya aja Bu Hartina. Bagaimana? Lagi. Oh kuliah, lupa saya. Kayaknya kuliah hari Sabtu kalau nggak salah. 600. Itu aja. Pinjam kali. penyaki kayak dulu. Pinjam penyaki dulu. Saus. Ini sausnya aja yang Laptop. belum beli sendiri. Punya lah. Ya, jangan. Itu ayo. Ayo, saya nih. Baik. Pak Safia aja soalnya saya Nah, saya aja. Biar loading. cepat. Bu Hartina Iya, ya, silakan. Pak. Ya, pas KPI. Yuk. Oke. Saya duluan baca ya sebelum Bu Maharani. Bu. Next, Pak. Oke. Tuh, Pak Ya. Safia. sudah Bu. Oke, baik. Kelompok kami itu terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Bu Nurjana, dan Ibu Maharani. Lanjut, Pak. Ibu saya dulu bacain ya, Bu. Bu Nurjana ya? Bu Hartina saya dulu. Oh iya, Ya, Bu. oke. Nanti di pengertian ya, Bu. Rahim. Baik. Ya. Oke. Pembahasan kita kali ini yaitu pengertian pedagogi, pengertian andragogi, aspek andragogi, pengertian hetagogi, dan aspek hetagogi. Oke, baik. Kami persilahkan untuk Ibu Nurjana untuk mempresentasikan pengertian pedagogi. Terima kasih atas waktu. Saya akan sampaikan makalah kami. Pedagogi merupakan sebuah keterampilan mengajar. Seperti aja dilanjutin. Baik, Bu. Maaf. Baik, pedagogi merupakan sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pengajar. Kompetensi pedagogik merupakan sebuah kompetensi yang mengarah pada keterampilan tenaga pendidik dalam mendidik para muridnya. Kita bisa artikan bahwa kompetensi pedagogi merupakan konsep dan cara yang dilakukan oleh dosen untuk mengajar para peserta didiknya. Selanjutnya, Oke, saya bisa buka gitu. Tujuan kompetensi pedagogi, 1. Memanusiakan manusia, memahami jati diri, melatih keberanian, dan mengembangkan kepribadian. Lanjut. Lanjut KPI. Ya, Bu. Oke. Aspek pedagogi.
1. Memahami setiap karakter peserta didik. 2. Menguasai teori belajar dengan baik. 3. Bisa mengembangkan kurikulum. 4. Mudah menciptakan pembelajaran yang mendidik. 5. Mampu mengembangkan potensi peserta didik. Mampu berkomunikasi dengan peserta didik, mampu memiliki kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. Semua ini adalah yang harus dimiliki oleh para guru untuk aspek pedagogi. Oke, Ibu, selanjutnya. Next, Pak. Sudah? Oke. Lanjut, Pak. Aspek pedagogi nih. Ya, masih aspek. Ya, baru Pak. Ya, selanjutnya mungkin Bu Jan. Andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni andra berarti orang dewasa dan agogos berarti memimpin. Pendefinisi andragogi kemudian dirumuskan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas rangka. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran proses pembelajaran. Dapat terjadi jika dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Jadi andragogi ini adalah pembelajaran bagi orang dewasa. Oke, lanjut, Pak. Silakan. Pak PI lanjut. Aspek andragogi ya. Oke, aspek andragogi. 1. Menciptakan iklim untuk belajar. 2. Menyusun suatu bentuk perencanaan kegiatan. 3. Mengidentifikasikan minat, kebutuhan, dan nilai-nilai. 4. Merumuskan tujuan belajar. Selanjutnya merancang kegiatan belajar. Selanjutnya melaksanakan kegiatan belajar. Dan selanjutnya mengevaluasi hasil belajar. Oke, next saya serahkan kepada Miss Hartina. Oke, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Rani. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada hetagogi, yang mana peserta didik mampu belajar secara mandiri dan menerapkan pendekatan holistik dalam beberapa situasi belajar. Fokusnya harus pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, bukan apa yang diajarkan. Salah satu hal yang paling pokok untuk dilakukan peserta didik adalah bagaimana mereka dilatih belajar untuk belajar. Learn how to learn. Next, Pak Safi. Selanjutnya ada aspek hetagogi yang melibatkan peserta didik dalam mendesain konten pembelajaran, membuat proses kurikulum fleksibel, menggunakan media sosial atau LMS, memberikan penilaian yang fleksibel, memungkinkan pelajar untuk mengeksplorasi konten penting, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran kolaboratif, dan membantu belajar mengumpulkan informasi. Baik, mungkin saya kesimpulannya ya, Bu. Selanjutnya. Oke, kesimpulan dari presentasi kita pada kesempatan ini. Pertama, pedagogi merupakan sebuah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sedangkan andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Sedangkan hetagogi menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif. Dan peserta didik melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri dan terjadi sebagai akibat dari pengalaman sendiri. Baik, itulah tadi presentasi kami yang terkait dengan aspek pedagogi, andragogi, dan hetagogi. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik Pak, terima kasih. Silakan di raise hand. Yang ada yang bertanya, kami persilahkan.
Ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah paham semua ya Pada paham semua terkait kali. pedagogi, Atau andragogi, ada dan yang ingin menambahkan? ya mungkin ada yang ingin Bunuh hati. bunuh hati ya. Bu Siti. Bu Siti mungkin. Oh, ada yang mau ditambahkan Bu atau bertanya, ingin bertanya? Ayo yang pada mau bertanya. Bu Siti tuh mau nanya. Udah jelas semua kali ya. Iya Alhamdulillah. mungkin ya. Pak Safei ya? Oke baik Pak, kami persilahkan. Ayo yang mau bertanya. Bu Siti mau nanya dulu, silakan Bu. Enggak. Mau menambahkan Bu Siti? Bu Khadijah, banyak Bu Siti di sini. Bu Siti yang mana nih? Siti Khadijah. Khadijah, ada Siti Maharani. Siti Hartina mungkin ya juga Bu. Yang lain lagi nyupir jeep. Lagi pada healing kayaknya. Ada nih. Siti Nurlela, ada Siti Nurjana, Siti Nuwati. Siti Mutmainah. Siti Safei boleh? Boleh Siti. Ayo Pak Sapei, katanya mau menambahkan. Enggak. Temanya Siti hari ini. Boleh Bu Siti Sapi itu, monggo. Siti Lanang mungkin. Bisa boleh nanya Bu, boleh nanya Bu. Oh, Siti Bayu. mungkin. Oh, Pak Bayu mau nanya. Pak Bayu. Oh, Pak Bayu ya. Pak Bayu, Iya. silakan Pak. Muhammad Parudi. Barudi. Siti Bayu sih. Robi Bayu Siti Sugara. Nurbayu. Siti Nurbayu. Silakan Pak Bayu. Silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siti Nurbayu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, Bapak Ibu. Maaf Pak, suaranya mantul di Pak Rudi. Pak Rudi isi dulu Pak. Antum diisi ya? Harusnya gimana biarin? Cek, udah ya? Ya udah baik Pak. Iya, ini saya mau tanya Bu. Jadi tadi kan ada tuh istilah pedagogi ya. Kira-kira aspek-aspek apa saja sih yang perlu dikuasai oleh guru kaitannya dengan kompetensi pedagogi? Itu saja Bun. Oke, baik Pak. Aspek-aspek apa saja yang harus dikuasai oleh guru dalam hal ini kaitannya dengan pedagogi, kompetensi pedagogi. Itu saja, Bun. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi mungkin pertanyaannya, aspek-aspek apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guru terkait dengan pedagogi. Iya. Baik, mungkin dari Ibu Nurjana atau Bu Maharani. Saya akan menjawab tentang aspek-aspek apa saja. Terdengar suara saya, Bu? Iya, Bu, ya Bu. Udah sampai nih. Tentang aspek-aspek apa saja. Udah sampai di Bromo mungkin Bu ya? Iya, ini udah di Teletabis. Aspek-aspek pedagogi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, kita sebagai guru harus mampu memahami setiap karakter peserta didik. Ini hal mutlak wajib di pedagogi harus dikuasai oleh guru. Karena apa? Jika kita mengetahui aspek karakter peserta didik, ini akan memberikan ilmu mereka serta metode pembelajaran yang tepat. Setelah kita tahu karakternya, kita akan tahu ilmu yang tepat untuk mereka seperti apa. Yang kedua, menguasai teori belajar dengan baik. Ini juga wajib. Karena kita sebagai guru pun harus menguasai teori belajar dengan baik. Karena bagaimana kita menyampaikan kepada anak didik kita kalau kita tidak menguasai teori pembelajaran yang baik tersebut. Yang ketiga, bisa mengembangkan kurikulum. Dalam hal ini, guru itu juga terlibat dalam pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu juga melibatkan guru. Dan apabila kurikulum sudah jadi, kita pun harus mengikuti kurikulum itu dengan baik. Yang keempat, mudah menciptakan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang mendidik sini
dalam arti kan bahwasanya guru tidak hanya melakukan penyampaian materi saja, namun guru juga memberikan pendampingan kepada siswa saat belajar. Misalnya dengan memberikan masalah-masalah apa hadapi seperti itu. Lalu yang kelima, mampu mengembangkan potensi peserta didik. Dalam hal ini, aspek kelima ini, guru mampu mengetahui potensi dari peserta didik di bawah bimbingannya. Kemampuan tersebut bisa membantu guru dalam mengasah potensi guru untuk bisa terus berkembang. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan peserta didik. Dalam hal ini, guru harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik. Kita sebagai guru juga jangan jaim-jaim gitu sama murid kita. Kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Kita harus mau membuka komunikasi, jangan sibuk atau sebagainya. Yang ketujuh, kita harus memiliki kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran ini harus kita lakukan, sudah kita lakukan ya sebagai guru. Dan itu mungkin tujuh aspek yang harus dimiliki oleh guru. Oke, itu mungkin Pak Bayu mungkin Iya Bu, makasih, terima kasih, mantap. Oke, baik. Pak Bayu, gimana? Ya, mantap, sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih Bu Nurjana sudah menjawab. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Atau tadi Pak Sapi katanya mau nanya. Oh, Pak Safi ya. Ya, mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Sebentar saya lagi. Pak Rudi ya? Angkat tangan tadi. Mohon izin numpang. Pak Rudi nih. Belum ada ide. Belum buka Google. Belum. Mungkin atau sudah cukup? Ini 854. Oh, masih lama, Bu? Masih lama ya. Iya. Masih Nah, ada ini sih takutnya di luar aspek pedagogik dan yang lainnya. Kan pembelajaran kita sudah sifatnya digital. Nah, apalagi aspek-aspek ini kebanyakan lebih kepada pembelajaran siswa yang dewasa gitu. Nah, arahnya atau kitanya guru-guru ini sharing aja ya, harusnya bagaimana? Karena semua yang sifatnya digital sekarang sudah mulai disesuaikan. Seperti pada saat dulu anak-anak tidak boleh membawa handphone, sekarang hampir semua membawa handphone karena pembelajaran bersifat digital. Pada saat dulu jangankan membawa handphone, sekarang main game itu sekarang di sekolah malah dibuat lomba-lomba, di lomba Mobile Legends dan yang lainnya. Nah, aspek-aspek yang mana sih yang bisa ditanamkan, tapi tidak tidak juga menghalangi kita untuk menuju zaman digital gitu. Karena yang saya lihat kok sudah mulai menyesuaikan gitu. Ya ini sih sharing saja, silakan. Jadi ada tadi bagaimana guru untuk menyesuaikan aspek-aspek yang tadi dibahas, tapi menuju ke arah digitalisasi gitu. Silakan. Oke, baik Pak. Mungkin saya ulang pertanyaannya. Ini kan tadi Bu Nurjana sudah menjelaskan aspek-aspek pedagogi. Nah, pertanyaan Pak Safei yaitu gimana sih kalau misalkan kita sekarang berada di era digital ya. Jadi aspek-aspek apa saja yang perlu kita terapkan begitu ya Pak? Betul, silakan. Oke, mungkin Bu Maharani ingin menjawab. Bu Maharani lagi mati lampu, Bu. Bagaimana? Mati lampu mungkin ya, Bu. Ini Pak di Mamuju lagi ini mendung, angin kencang. Oh, aduh, mudah-mudahan aman. Oke, silakan Bu Maharani.
Saya coba menjawab, nanti kalau ada yang kurang bisa dibantu ya Bapak Ibu. Tadi Pak Sapi bilang apa Bu Sartin? Kalau Misalkan dalam era digital sekarang ini, aspek apa saja yang perlu kita terapkan? Nah, tadi di presentasi yang kami presentasikan ada aspek heterogogi ya, yang mana di situ peserta didik mampu belajar secara mandiri dan menerapkan pendekatan holistik dalam beberapa situasi belajar. Fokusnya pada apa dan bagaimana peserta didik belajar. Nah, pendekatan holistik itu adalah pendekatan pembelajaran yang membangun manusia secara keseluruhan dan itu dengan mengembangkan kompetensi manusia. Nah, di aspek heterogogi itu ada beberapa karakter melibatkan peserta didik dalam mendesain pelajaran, kemudian membuat proses fleksibel semua menggunakan LMS dan memberikan penilaian dan lain sebagainya. Nah, di sini ada salah satu yang menggunakan media sosial atau LMS, yang mana LMS itu adalah learning apa ya? Saya lupa ini. Management system. Apa, Pak? Learning management system. Manajemen sistem. Itu juga pembelajarannya juga menggunakan yang sekarang kan digital semuanya. Jadi pembelajaran sekarang mengikuti zaman gitu Pak SAPI. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang sudah disebutkan Bu Nurjana, beberapa aspek pedagogi itu kan juga bisa kita gunakan dalam pembelajaran digital itu. Gitu, paham nggak? Jadinya susah jelasinnya. Ya mungkin kayak seperti yang... Oke Bu Harti, Bu Maharani, biar saya tambahkan mungkin ya. Oh ya, silakan Bu Nurjana. Oke. Kita tadi ditanyakan pada untuk mengembangkan IT atau digital, di manakah guru di pedagogi yang manakah guru yang harus kita terapkan? Mungkin semua aspek-aspek pedagogik ini harus ada pada semua guru. Kalau untuk teknologi atau digital, mungkin itu ada di menguasai teori belajar dengan baik. Karena pada saat ini teori pelajaran dengan baik dan penyampaian yang baik adalah ketika guru menguasai teknologi. Karena apa? Siswa-siswa kita saat ini sudah sangat dekat sekali dengan digital. Jadi kita sebagai guru, jika kita tidak menguasai digital IT itu, maka kita akan ketinggalan zaman. Mungkin guru-guru, murid-murid kita sudah asik dengan TikTok, maka kita pun bisa menguasai pembelajaran melalui TikTok. Ketika murid-murid kita sudah menguasai Capcut, maka kita pun sebagai guru harus menguasai Capcut, Canva, dan lain sebagainya. Mungkin di sinilah pada aspek yang keempat, guru menciptakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang kelima, mampu mengembangkan potensi peserta didik. Nah, yang ketiga tadi, menguasai teori belajar dengan baik. Nah, di ketiga aspek ini, itu adalah semuanya membutuhkan teknologi, membutuhkan digital. Apalagi saat ini adalah dunia kita sudah dunia digital, di mana dunia ada dalam genggaman. Oleh sebab itu kita sebagai guru jangan gaptek, kita pun harus menguasai iptek. Seperti dalam pembelajaran kita, masukkan video belajar melalui video pembelajaran dengan menggunakan Canva dan lain sebagainya. Mungkin itu aspek pedagogi yang harus dikuasai guru. Di mana guru-guru saat ini bukan lagi dengan tulis menulis, tapi harus menguasai iptek. Pembelajaran kita bisa melalui media video atau kita bisa menguasai, kita buat PPT yang menarik, kita sampaikan kepada siswa-siswa kita, atau kita membuat video pembelajaran sehingga siswa itu kita menjadikan pembelajaran itu lebih menyenangkan dan siswa kita juga akan merasa senang dengan menguasai dengan pembelajaran kita. Seperti itu mungkin Pak SAPI, dan iptek itu saat ini sudah sangat penting sekali untuk kita para guru untuk menguasainya. Boleh menambahkan Bu? Iya silakan Bu. Baik, silakan Bu. Baik. Betul sekali tadi yang dikatakan Bu Nurjana, artinya kan ada 7 ya tadi ya yang harus dikuasai itu. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan Bu Nurjana tidak saya ulang, hanya menambahkan sebetulnya semua aspek itu dituntut ya, dituntut. Yang belum tadi contohnya mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum di sini dalam pengembangannya itu kan butuh kemampuan guru untuk menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman itu. Pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang dituntut apa sekarang?
yaitu guru harus menguasai berbagai aplikasi, mampu mendesain mendesain artinya pembelajaran dan sebagainya itu dituntut dengan kebutuhan murid. Untuk mengetahui itu, berarti kan butuh guru itu misalkan seperti melakukan tes kompetensi awal. Nah, ini kompetensi awal ini juga bisa dilakukan teknologi, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk selanjutnya pembelajaran mendidik. Nah, di sini kan ada melakukan pembelajaran mendidik. Artinya pembelajaran mendidik itu tentu saja misalkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter. Jangan sampai anak SD diberikan pembelajaran yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan usia. Nah, ini caranya bagaimana? Seorang guru harus mampu membuat video pembelajaran, misalkan menggunakan animasi. Nah, ini mendidik Bapak dan Ibu. Misalkan membuat animasi, misalkan semacam film pendek, semacam film pendek dibuat animasi tentang karakter. Misalkan bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara mencintai teman, bagaimana tingkah laku terhadap sesama. Ini banyak sekali. Saya sering melihat ini video animasi, tapi hasil karya orang lain, gitu kan? Nah, ini banyak sekali yang mendidik. Nah, sekarang seorang guru harus mampu membuat seperti itu. Nah, ini kan tentu saja berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau guru sudah mampu membuat animasi seperti itu, insya Allah. Ya, jadi biasanya anak-anak itu akan lebih tertarik dan akan lebih diterima atau misalkan cepat diterima kalau dia nonton film. Nah, ini kan kalau anak, coba deh, kalau anak nonton film suruh menceritakan cepat banget, berbeda dengan dia membaca. Nah, kalau misalkan ada film-film pendek semacam edukasi yang dibuat oleh guru, itu alangkah hebatnya. Nah, yang terakhir di sini, guru harus mampu melakukan evaluasi. Evaluasi ini terkait dengan tes misalkan. Nah, sekarang kan evaluasi itu kalau misalkan hanya tertulis kurang menarik begitu ya. Nah, tentu saja kan evaluasi ini sekarang harus dibuat lebih menarik. Berarti guru harus harus mampu misalkan membuat kuisis gitu kan. Memanfaatkan aplikasi, memanfaatkan aplikasi kelas poin, sehingga ketika memberikan tes anak-anak itu senang. Karena apa? Misalkan dia diberikan evaluasi dengan menggunakan aplikasi kuisis. Anak akan tahu, misalkan dia mampu menjawab langsung terlihat kan di di layar. Oh, ini anak juara satunya ini. Oh, ternyata Amir mampu menjawab semua dengan baik. Ini tuh senang banget. Nah, seorang guru dituntut. Berarti untuk bisa membuat itu semua, guru harus menguasai teknologi. Jadi semua itu yang 7 tadi itu memang dituntut. Ya itulah sekarang memang serba digital. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Oh iya, Bu Khadijah nambahin lagi ya. Kalau untuk evaluasi, saat ini kan siswa kita kan kalau ujian aja menggunakan di MI itu ada AKMI dan ANBK. AKMI itu kan penilaian asesmen kompetensi Betul. Iya, ANBK ya. Ada UNBK, ada ANBK, tentu saja dituntut digital. Berbasis komputer ya ANBK. Nah, itu pun syarat dengan digital gitu. Wajib membawa komputer. Iya, betul. Jadi itu tambahannya. Iya. Nah, terima kasih Bu Khadijah tambahannya juga. Iya, sama-sama Bu Nur. Masya Allah, terima kasih Bu Khadijah dan Bu Nurjana atas tambahannya. Bu Hartinah ya? Iya ya Pak, kenapa Pak? Ya tadi kan Pak Syafi'i kayaknya mengeluh itu ya. Mengeluh ya Pak? Jadi biasa aja. Anak-anak itu biasa aja kagak apa-apa. Ya maksudnya kan anak-anak itu artinya sekarang sudah sangat mudah sekali menggunakan gadget digital. Bahkan tadi kata Pak Syafi'i itu dilombakan di sekolah Mobile Legend itu ya? Mobile Legend. Mobile Legend. Ya, tapi ya artinya gini Bu, jadi kita sebagai seorang guru juga harus mampu menentukan ya kapan kira-kira anak-anak itu menggunakan alat-alat digital gitu. Kita juga harus menentukan gitu. Tidak kita melepas dia sampai totalitas menggunakan digital itu. Dan juga kita juga sebagai guru juga harus mengevaluasi ya, memperhatikan dampaknya ya dalam pembelajaran, dampak baik dan buruknya, sehingga kita harus ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk anak supaya tidak tenggelam
terhadap dunia digital ini. Karena kalau sekarang ini kita lihat anak-anak itu waduh aktif sekali dia main Mobile Legends itu ya. Sehingga kita sebagai guru juga harus menentukan, juga harus membatasi anak-anak itu supaya tidak selalu melulu menggunakan alat-alat digital ya, menentukan kapan dia menggunakannya, kapan tidak. Dan juga kita sebagai guru juga harus tahu ya dampaknya, ya, dampak positif dan negatifnya. Itu saja, Bun. Jadi kita tidak lepas secara totalitas begitu di sekolah, maksudnya Pak Sapei ya. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Bayu. Mungkin saya kembalikan ke penanya mungkin ya. Ke Pak Safei, bagaimana dengan pertanyaannya tadi, apakah sudah terjawab? Halo Pak. Pak Safei. Ya, Bu. Ya. Iya, jadi maksud saya seperti kata Pak Bayu. Nah, yang seperti itu, apakah guru harus bisa main Mobile Legends? Kan nggak mungkin juga. Saya kebetulan tidak senang game. Ya. Iya, harus ada pembatasan, Pak. Pak Sapei. Harus ada pembatasan. Dibatasi anak-anak itu kapan dia menggunakan alat digital itu. Bukan. Tadi salah Bu Hodijah itu bilang bahwa, atau Bu Nurjana, kita mengajarkan itu di mana anak-anak yang sukanya di mana gitu. Nah, pada saat kita kebetulan anak sukanya pada games, akhirnya kita coba, dan kebetulan kalau yang gede-gede itu senengnya ML, Bu, Mobile Legends. Cuman kalau ML itu dampaknya parah, Pak, buat anak. Nah, itu dia. Tapi kan pada saat mereka kita kalahkan dan suruh berhenti, sih begitu amat. Tapi saya gitu tadi, apakah kita harus ke sana? Tapi saya yakin kan tidak mungkin semua juga kita alihkan ke yang lain mungkin, Pak. Iya. Kita bikin ya, mungkin seperti itu. Kita MTP ini harus punya bikin aplikasi game terbaru. Siap. Tapi yang mendidik. Itu saja Bu Hartina. Bisa. Saya Bu Nurjana bikin tuh. Pak Sapei, game bisa kita gunakan, tapi ya seperti sampaikan tadi, game bisa, tapi kita harus bisa memilih mana yang mendidik, gitu kan? Sebagai contoh, kita kayak lagu ya. Lagu itu kan ada yang liriknya tidak mendidik, gitu kan? Jadi kalau kita mengajarkan baik di SD, SMP ya kita lihat dulu game seperti apa yang mendidik. Kalau yang, tapi kan memang susah dibendung ya Pak. Contoh sekarang game nih, pasti itu yang seperti itu. Nah ini kan ibaratnya bukan wewenang kita, iya kan? Ya itu kan harus ada yang difilter, Bun. Iya berarti harus difilter. Contoh nih, kalau hati-hati ketika kita mau memberikan video ke anak atau mainan apapun, jangan sekali-kali mereka suruh membuka link, tapi kita download dulu. Masalahnya kalau tidak kita download, itu kejadian bisa ketika mereka membuka itu banyak sekali iklan-iklan yang aneh-aneh. Tetapi macam-macam. Download hasil downloadan insya Allah. Jadi kita download dulu kalau misalkan video. Nah kalau game itu ya memang susah kita Pak Bayu ya. Kita kembalikan karena kalau game itu pasti ada yang tidak ini. Apalagi kalau sudah Mobile Legends. Karena hadiahnya, contoh ada game hadiahnya nonton, mohon maaf. Nanti setelah yang menang itu dikasih film-film yang seperti ini, itu susah. Memang bukan kewenangan kita ya Pak ini ya. Pak Sapei ya, karena kan itu susah dibendung. Walaupun ada, kan susah itu seperti itu. Makanya tugas menang seharusnya itu. Paling tidak kita di sekolah Bun membatasi Bun. Jadi ya kita yang harus memilih Pak. Jadi kita filter mana kita yang milih. Ya, jangan sampai mereka membuka yang seperti itu. Boleh game tapi gamenya mendidik seperti itu. Iya Bu. Jadi banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan juga, apa ya, cyber education yang lagi rame kan game dan juga judi online gitu. Iya betul, kan aneh ya antisipasi karena hampir anak-anak mulai kerana anak-anak apalagi lagi Piala Dunia ini, judi slot online di Piala Dunia ini ya, karena aksesnya bisa diakses oleh semuanya. Bisa dari tingkatan bawah, kalau tahu saja main handphonenya dia bisa ikut-ikutan seperti itu. Efeknya ternyata orang tuanya yang suruh bayar nantinya. Atau bagaimana? Karena mereka pakai akun atau email orang tua atau yang lainnya. Itu sebenarnya. Dan kata Bu Siti Hodijah memang benar.
ada tingkatan juga di guru untuk menjelaskan, memberitahukan efek-efeknya seperti apa. Tapi memang ada juga tugas dari yang lebih tinggi, yaitu pemerintah, untuk bisa mengatasi sejauh mana itu bisa jangan sampai ke tingkat bawah seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Artina, Bu Nurjana, dan Bu Maharani, dan juga Bu Siti. Terima kasih. Pemangku kebijakannya Pak, harus kita cecer nih. Silakan biar nanti Pak dosen bisa bahas. Ini sudah 15 menit lagi soalnya. Ya, baik Pak. Mungkin kita cukupkan untuk presentasi kali ini dan nah, kita serahkan kepada Pak dosen. Tapi sebelum itu kita tutup presentasi kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Minum dulu Bu Artina, minum. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan yang telah mempresentasikan dan mendiskusikan kaitannya dengan andragogi, pedagogi, dan metodologi. Nah, saya kira apa yang didiskusikan ini sudah on the track, karena ternyata tetap digiring ke persoalan digitalisasi dan digiring ke persoalan cybernetik, ya. Jadi terkait dengan teori-teori belajar yang paling dominan sebenarnya di sini adalah teori belajar cybernetik, ya, yang melalui network atau jaringan. Oke, baik. Yang pertama memang kalau kita mau mengidentifikasi apa yang ada di dunia cyber, apa yang ada di dunia maya, di dunia online atau internet, memang kalau kita mau mencirikan seperti indikator-indikator dari masing-masing tingkatan pendidikan tadi, mulai dari pedagogi, andragogi, dan pedagogi, itu memang belum ada secara spesifik bahwa ini diperuntukkan untuk andragogi, ini untuk andragogi, dan ini untuk pedagogi. Jadi kitalah yang akan menganalisisnya bahwa unsur-unsur 3 aspek tadi itu sebenarnya itu kita sudah bisa lihat di dunia maya atau di dunia cyber. Nah, yang jadi persoalan bagi kita adalah yang pertama kaitannya dengan pedagogi, berarti pedagogi itu berkaitan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru. Kalau andragogi itu adalah tugasnya para dosen, karena dosen itu mengajar mahasiswa yang sudah lewat masa umurnya, ya, dari masa umur pedagogi ke andragogi. Karena semua periode-periode itu kalau kita coba klasifikasi, maka mau S1, mau S2, mau S3 itu sudah berada pada level andragogi. Kemudian untuk pedagoginya itu sebenarnya adalah menggabungkan dua aspek itu, ya, baik andragogi maupun pedagogi itu pedagogi. Jadi untuk mempermudah untuk kita menganalisis, yang istilahnya itu adalah berpikirnya sudah secara holistik. Jadi Bapak yang di S2 sebenarnya itu sudah lebih ke pedagogi, ya, ataupun nanti yang di S3 itu pedagogi, karena kemampuan kognitifnya itu sudah harus di level 5 dan 6, yaitu di level menilai dan level mencipta. Nah, yang jadi persoalan bagi kita sebenarnya sekarang ini,
ketika kita ingin memilah-milah persoalan cyber itu beratnya di persoalan yang tadi Ibu Hadijah sudah sebutkan adalah berkaitan dengan persoalan evaluasi. Nah, evaluasi itulah yang sebenarnya yang bisa menengahi atau bisa menyelesaikan masalah-masalah antara selisih antara daring dan luring. Kalau daring itu kan kita kenal dengan adanya loss learning, ya. Sebenarnya di luring juga itu bisa terjadi juga loss learning kalau tidak ditata dengan baik. Cuma memang dari sisi teknis, artinya kalau luring itu lebih cepat ya, lebih cepat kita bisa mengeksekusi sesuatu ketimbang kalau di daring. Karena daring itu terkadang yang kita tidak bisa kontrol itu adalah bentuk perilaku peserta didik kita, apalagi kalau sifatnya sudah masif, artinya sudah kelas besar. Karena kalau sifatnya juga kelas kecil, kayaknya juga itu tidak efisien, ya, tidak efisien. Karena persoalan ini adalah tentu kita mengacu kepada hasil belajar yang kita inginkan, di mana indikator hasil belajar itu kita melihat efektivitasnya, yang kedua adalah efisiensinya, dan yang ketiga adalah kemenarikannya atau istilah teman-teman adalah menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Nah, kaitannya dengan persoalan, kita mulai dari persoalan andragogi, bagaimana mendesain kegiatan andragogi itu ke dari paperful ke paperless. Bahkan dari paperless itu sudah memakai jejaring, bukan hanya terbatas pada kelompok kita, tetapi itu sudah bisa dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok lain sepanjang bagaimana kita mensinkronisasikan antara apa yang kita buat dengan bisa kita sebarkan kepada teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru tentu perlu kolaborasi. Kolaborasi yang dimasukkan di sini adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu desain pembelajaran berbasis cyber atau berbasis digital, kaitannya dengan materi, kaitannya dengan media, kaitannya dengan metode, dan kaitannya dengan evaluasi. Jadi ada 4 hal itu yang perlu kita rancang sebagai orang MTP dalam melihat persoalan pedagogi, karena pedagogi itu adalah istilahnya metode pembelajaran dari A sampai Z. Ya, jadi A sampai Z-nya itu mungkin ada B1-nya, B3-nya, yang jelasnya 1001 macam jalan yang bisa kita pakai dalam kaitannya untuk bagaimana kita melakukan kegiatan pedagogi di kelas. Jadi itu tadi yang saya ingin tekankan, bahwa bagaimana merancang aspek pedagogi itu di dalam dunia digital atau di dalam dunia cyber. Nah, tentu paling utama di situ adalah kaitannya dengan sistem penilaiannya. Karena kalau tidak sistem penilaiannya tidak bagus, tentu kita tidak bisa menemukan sesuatu yang asli. Tidak bisa kita menemukan bahwa apakah hasil belajar secara kognitifnya anak ini betul-betul adalah hasil dari dirinya sendiri atau itu hanya copy paste belaka. Nah, itu yang menjadi masalah di dunia maya, itu adalah kaitannya dunia istilahnya copy paste. Nah, bagaimana kita melakukan sistem penilaian itu supaya itu bisa terdeteksi, ya.
Kalau di luar negeri, itu sistem seperti Bapak Ibu yang sementara S2 ya, bagaimana ketika ujian apakah itu UTS atau UAS, itu memang ada lembaga khusus yang di luar dari yang melaksanakan kegiatan akademik untuk memantau bagaimana sistem evaluasi itu dilakukan. Jadi itu memang dibayar dan biayanya tinggi. Karena satu pengawas itu satu orang itu satu pengawas. Jadi memang ada sistem yang di cybernya dibikin sehingga orang yang mau ujian itu langsung mendaftar dan langsung secara otomatis, karena ini sudah ada kerjasama antara lembaga perguruan tinggi dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan monitoring itu. Jadi betul-betul steril ketika kita ujian itu disuruh kameranya itu bolak-balik siap, dan kalau ada yang mencurigakan itu disingkirkan. Jadi semua bunyi-bunyi dan lain sebagainya itu sudah terdeteksi semua. Nah, kalau ini bisa dilakukan berarti pelaksanaan kegiatan pedagogi itu bisa dilaksanakan, tapi ini butuh biaya ya. Berarti kalau butuh biaya mungkin kita berbicara mengenai efisiensi. Jadi butuh biaya yang banyak karena memang antara efektivitas dengan efisiensi itu dua binatang itu yang jarang ketemu. Ya, luar biasa itu kalau ada yang bisa efektif dan ada efisiennya. Ya, biasanya kalau yang efektif itu kan lebih, katakanlah misalnya presentasinya dia menggunakan Canva, menggunakan warna-warni dan lain-lain sebagainya, itu butuh waktu dan biaya yang banyak untuk mendesain seperti itu. Saya kira itu salah satu komponen dalam kaitannya dengan bagaimana kita merancang aspek pedagogi ke dalam dunia digital atau ke dalam dunia network atau dalam dunia jejaring. Nah, itu butuh lintas disiplin ilmu. Jadi yang penting Bapak Ibu sebenarnya adalah, katakanlah misalnya salah satu contoh mengenai gaming ya, karena bahkan gaming ini menjadi salah satu pendekatan di dalam pembelajaran karena daya tariknya tadi itu. Ya, gaming itu adalah sebenarnya daya tariknya yang menjadi prioritas itu, yang merupakan indikator hasil belajar. Nah, makanya itu kita ditantang oleh Cyber Education untuk membuat semacam short competence untuk mendesain sebuah gaming pembelajaran. Ya, karena gaming pembelajaran ini kalau di dunia bebas itu cukup melahirkan atau bisa menghasilkan duit yang banyak. Luar biasa, Pak. Luar biasa itu yang pembuat gaming itu bisa. Nah, saya kira kita sebagai orang MTP mungkin kita enggak mampu ke sana ya, karena dasar kita bukan sebagai programmer. Nah, oleh karena itu yang penting sebenarnya adalah isi dari gaming itu, pakai aplikasi apa nanti itu nanti urusannya programmer ya, urusannya programmer, bukan urusan kita, tetapi kita mencoba untuk memahami apa sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh programmer, kemudian itu kita kaitkan dengan rancangan kira-kira pembelajaran dalam bentuk permainan. Jadi dalam bentuk permainan itu ya mungkin dalam bentuk evaluasi itu ya, yang contoh sederhananya itu kalau kita memakai Kahoot lah begitu Bu. Kahoot itu kan masuk dalam kategori gaming dalam bentuk evaluasi. Ada reward-nya, ada punishment-nya. Nah, saya kira itu salah satu contoh konkret yang Bapak Ibu kembangkan, dan bahkan orang-orang lain itu sudah mengembangkan, ada namanya quizzes dan lain-lain sebagainya. Itu banyak hal-hal yang bisa. Nah, semuanya itu dasarnya sebenarnya adalah gaming. Ya, jadi gaming itu bukan hanya diartikan sebagai
bebas dari nilai pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Jadi itu salah satu contoh penerapan gaming di dalam pendidikan, baik yang digunakan dalam sistem karena memang gaming itu dalam arti Kahoot itu lebih banyak orientasinya ke aspek pedagoginya ketimbang dengan andragoginya. Karena kalau andragogi itu sebenarnya tidak cukup lagi dengan hanya istilah multiple choice saja. Kalau andragogi itu sudah butuh penalaran, paling tidak di aspek sintesa dan aspek evaluasi dan bahkan pada aspek create-nya, ya kalau untuk andragoginya. Kemudian nanti untuk putagoginya itu artinya bagaimana menjembatani antara kebutuhan pedagogi dengan kebutuhan andragogi. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi yang jelasnya kalau misalnya kita ingin membuat suatu rancangan berkaitan dengan pedagogi dengan andragogi ini, jadi saya kira di satu sekolah itu yang terdiri dari berbagai potensi yang ada, itu bisa kita rancang bagaimana memanage potensi-potensi yang ada di sekolah itu. Mungkin ada yang bertugas untuk melihat seberapa jauh dampak dari gaming-gaming yang selalu ditonton atau yang selalu ditonton oleh siswa. Artinya ada petugas untuk mendeteksi itu, Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak ada tugas-tugas seperti itu nanti bisa cari di dompet. Jadi itu bisa susah, artinya susah untuk kita bisa laksanakan. Jadi harus ada kolaborasi dalam kaitannya dengan seperti tadi yang Bapak Ibu angkat yang berkaitan dengan dampak negatif dari digitalisasi itu. Nah, jadi itu kita mencoba untuk membuat suatu proyek-proyek kecil ya yang kecil-kecil lah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Tapi jangan juga terlalu muluk-muluk. Mungkin kalau mau besar di tingkat MGMP, mau lebih besar lagi ke dinas, mau lebih besar lagi ke dinas provinsi, pusat dan lain-lain sebagainya. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa menjadi pemrakarsa dalam kaitannya dengan ilmu teknologi pendidikan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi memang secara detailnya, secara mikronya ya mungkin memang terbatas, tetapi paling tidak secara rancangan besarnya itu bisa Bapak Ibu melakukan. Karena ternyata saya amati diskusi Bapak Ibu seperti Pak Ibu Hadijah, Pak Safei, terus Pak Sugara dan lain-lain sebagainya itu artinya bisa menganalisis kira-kira apa yang akan terjadi kalau hal ini kita lakukan. Oke, kawan-kawan sekalian, saya kira itu komentar saya berkaitan dengan pedagogi, andragogi, kaitannya dengan bagaimana kita mendesain suatu kegiatan pembelajaran yang berbasis Wiber atau paling tidak berbasis digital, dan bagaimana menangkal aspek-aspek gaming atau aspek film porno atau apa saja yang bapak-bapak yang sering lihat di kelas. Jadi saya juga sangat pendapat. Bapak-bapak ya Pak yang sering lihat ya, ibu-ibu mah enggak Pak? Iya, biasa kalau ibu ibu ikut juga ngelihat. Agak. Dia lihat tapi pura-pura Pak. Dan biasanya lebih tajam itu ibu-ibu. Kalau kita kan melotot matanya, tapi kalau ibu cuma ngelirik gitu, ngelirik gitu Pak. Dapat. Ngelirik. Iya.
Ya melirik aja tapi dia bisa tangkap. Tapi kalau kita melotot ya belum. Nah, terkadang harus dia anu terus di Berarti situ. Pak Nah, Sapi yang karena sering melotot tuh. iya, jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Sefai, Pak Ibu Hadijah tadi itu perlu kita apa namanya protect ya. Ya. Jadi perlu ada pembagian tugas kepada kita sehingga nanti yang penting kita inventarisir dulu itu apa sih yang menjadi masalah-masalah yang kaitannya dampak negatif dari digitalisasi itu, karena memang dunianya sekarang kita tidak bisa menghindar, Bu. Eranya sudah era revolusi industri 4.0 yang cirinya itu adalah apa namanya big data, cirinya adalah data of things, internet of things. Jadi itu sudah memang tidak bisa kita hindari lagi. Jadi kita ini adalah hanya sebagai balancing ya, artinya bisa menyeimbangkan antara karena memang sesuatu yang apa namanya itu itulah ujian Allah kali ya. Artinya kalau tidak menarik itu tidak bukan namanya tantangan, tapi justru hal-hal yang apa namanya itu yang sifatnya bisa menjerumuskan kita, justru daya tariknya itu lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi persoalan, nah bagaimana persoalan-persoalan nilai agama itu bisa lebih kuat juga tarikannya ketimbang dengan jadi dosa dan amal itu memang jauh berbeda ya. Jadi namanya dosa itu nikmat apa Nikmat segala, dosa. tetapi kalau ya, nah disitulah sebenarnya diuji kita mau nikmatnya di dunia atau di akhirat. Nah itu yang barangkali perlu dirancang bagaimana nikmat akhirat itu bisa mengalahkan tarikan dahsyat dari aspek dunia ini. Ya, tapi memang itu kita butuh hidayah, Bu ya. Ya, Iya, jadi Pak. butuh doa supaya kita mendapat hidayah untuk Banyak Setelah berdoa, itu, banyak istighfar. iya, saya kira itu intinya karena memang kita tidak bisa menghilangkan itu. Jadi istilahnya kita membalancing aja. Jadi kalau banyak dosa banyak beramal juga supaya itu bisa berimbang, ya bisa berimbang. Nah, itu Bapak Ibu Terima kasih Pak dosen. kaitannya dengan diskusi yang kita diskusikan tadi yang cukup menarik, dan saya lihat potensi-potensinya ada semua sama Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru sebenarnya kerjaan berat kita itu dievaluasi. Artinya bagaimana kita bisa membuat evaluasi meskipun itu namanya copy paste, tapi nanti analisisnya itu yang kita lihat bahwa yang di copy paste itu ngerti atau tidak, ada makna yang didapat atau tidak. Sebenarnya arah evaluasinya ke situ. Ya, jadi bukan hanya mengulangi kembali apa yang ada dalam info-info yang ada. Jadi kita butuh full meaning istilahnya Ibu Hadijah ya, full meaning. Jadi ada makna yang bisa kita ambil dari setiap pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu memang disitulah letak kesulitan kita kaitannya dengan bagaimana merancang sistem evaluasi yang berbasis digital atau berbasis internet, yang supaya nilainya itu bisa sama kalau langsung kita berhadapan ya. Apalagi dijaga jaraknya, tidak boleh bolak-balik dan lain sebagainya. Nah, kalau itu ada yang bisa menyaingi itu ya berarti digital juga tidak ada masalah. Seperti tadi yang saya katakan tadi bahwa ada pihak ketiga yang bisa bekerja sama untuk bagaimana memonitoring pelaksanaan evaluasi itu supaya itu sama hasilnya ketika kita melakukan evaluasi langsung atau evaluasi luring. Ya, jadi saya kira di situ masalah-masalah yang perlu kita cermati. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada, meskipun tadi sudah ditutup, tetap Bapak Ibu yang
tadi yang presentasi menyimpulkan kembali apa yang kita diskusikan dari tema tentang pedagogi dan andragogi. Sebenarnya cuma dua itu ya. Kalau hutagoginya itu sebenarnya hanya sebagai bentuk konvergensinya, ya, sebagai bentuk konvergensi dari kedua aspek tadi. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.